Kita lanjutkan perbincangan saya ke Bang Bakir. Bang Bakir, kalau melihat banyaknya partai baru, partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini, apakah ini sebuah ancaman bagi partai lama begitu? Karena demokrasi kan menyediakan ruang kompetisi, Mas. Jadi siapapun, setiap masyarakat punya hak untuk mendirikan partai politik. Tentu kalau ada partai baru, bagi partai lama tetap menjadi tantangan, karena itu dia harus memperbaiki diri. Sebaliknya, bagi partai baru karena berhadapan, kalau boleh dibilang, dengan tembok misalnya, maka dia ikhtiarnya akan lebih kuat lagi seharusnya. Terutama tadi adanya pengalaman orang-orang yang terlibat di partai politik baru menjadi modal juga untuk menyiasati bagaimana merangkul masyarakat yang belum sepenuhnya, kalau dalam istilah politik, punya partai ID, party identification atau partisanship. Jadi masyarakat itu memilih partai sekedar karena dia tahu sekedarnya, belum tahu secara pasti. Nah, itu menjadi tantangan baru bagi partai baru untuk memastikan masyarakat lebih kenal, lebih dalam lagi tentang kehadiran partai ini, sehingga dia bisa membedakan dengan partai lama. Baik, saya ke Bang Dadi. Bang Dadi, ini kan Partai Gelora ini kan didirikan oleh ex-politisi dari PKS begitu ya. Apakah ini nanti targetnya juga akan merebut pemilih PKS begitu? Sebenarnya pendiri Partai Gelora adalah ex-PKS itu fakta sejarah saja yang sudah lalu. Buktinya misalnya dari sekitar 700.000 anggota Partai Gelora saat ini, yang mantan anggota PKS diperkirakan sekitar 5%, mungkin maksimal 10%. Artinya apa? Artinya rekrutmen organik sudah berjalan. Kami happy sekali karena teman-teman yang menjadi pengurus di kabupaten, kota, kecamatan itu ternyata berhasil melakukan rekrutmen organik. Jadi bagi kami masalah itu sudah tidak relevan lagi. Baik, jadi targetnya emang tetap kaum milenial begitu ya? Saya kira pertama kami ingin mewakili seluruh bangsa Indonesia. Proposal kami sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Baik, Bang Dadi, kalau dalam keyakinan Anda, seberapa persen partai Anda akan lolos verifikasi? Dan apabila ini kan perjalanan masih panjang ya, apa yang akan Partai Gelora lakukan kalau seandainya lolos verifikasi atau tidak lolos verifikasi? Pertama, insya Allah kami optimistis bahwa Partai Gelora akan lulus pemilu karena dari syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun dalam peraturan KPU, rasanya kami sudah memenuhi semua. Kemudian juga dari sisi unggahan data Sipol, itu kami bisa memenuhi semua, dan pada tanggal 7 Agustus yang akan datang kami akan secara resmi mendaftar ke KPU. Kami optimistis dan kami akan memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU agar dapat lolos dari verifikasi partai politik yang akan berakhir di pertengahan Desember tahun ini. Kami optimistis. Oh, jadi tidak ada bayangan tidak lolos, berarti optimis lolos verifikasi ya? Ya, sebenarnya verifikasi ini kan bisa dianggap sebagai peristiwa administrasi biasa ya. Tapi bagi kami ini tahapan yang penting dan insya Allah kami lulus. Baik, saya ke Bang Bakir. Bang Bakir, seberapa banyak peluang partai politik lolos? Silahkan, singkat saja. Tidak jauh beda sebenarnya, sekitar 10 seperti itu yang ini yang baru ya? Yang baru. Yang baru kalau berdasarkan dari pengalaman yang lalu memang tidak terlalu banyak ya, karena itu memerlukan memerlukan kesungguhan baik secara internal kelembagaan partai politik dan juga respon dari masyarakat seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, dan begitu juga nanti partai yang akan kursi di DPR juga seperti itu. Ini kan perjalanan panjang yang sudah diuji oleh sejarah. Nanti kita buktikan partai baru seperti apa yang bisa tampil. Baik, kita masih tunggu untuk pendaftaran di KPU begitu terkait partai-partai yang akan mengikuti ataupun akan berkompetisi di pemilu 2024, dan juga kita akan sama-sama juga lihat semoga Partai Gelora juga bisa lolos verifikasi begitu untuk bisa mengikuti proses-proses berikutnya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini, Bang Dadi Krismantono, Ketua Bidang Narasi DPP Partai Gelora, dan juga Bang Bakir Ihsan, ini pengamat politik UIN Jakarta. Selamat malam Bapak-Bapak.